Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya Mutia Fazila NIM 2304231, uh, yang akan bertugas menjadi moderator dalam presentasi kelompok 3 hari ini, di mana kelompok kami akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Diawali dari saya, yang pertama yaitu konsep negara. Konsep negara Republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Atmorjo pada tahun 2009 menegaskan bahwa konsep negara hukum di Indonesia merupakan perpaduan tiga unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Menurut Diponolo 1975, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Dan Diponolo mengemukakan beberapa definisi negara yang dalam hal ini penulis paparkan secara sistematis. Diponolo menyimpulkan tiga unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial, unsur manusia atau umat, eh, masyarakat, rakyat atau bangsa, unsur organisasi atau rakyat kerjasama atau tata pemerintahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nia Rahmayani. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan apa itu konsep tujuan negara. Tujuan negara sendiri ialah tujuan atau aspirasi yang ingin dicapai oleh suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Konsep ini mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, keadilan, keamanan, dan kedaulatan negara. Sehingga bisa diartikan tujuan negara Republik Indonesia yaitu tujuan perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan, dan perdamaian. Untuk dipahami, setiap negara pasti memiliki tujuan untuk berdiri. Tujuan inilah yang nantinya menjadi sebuah pedoman dalam menyusun serta mengendalikan alat perlengkapan negara. Selain itu, juga untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Begitu pula dengan negara kita yaitu Indonesia. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmat Ilham. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan konsep tujuan negara, konsep dan urgensi dasar negara. Urgensi negara merujuk pada pentingnya keberadaan suatu entitas yang mengatur kehidupan bersama warga dalam suatu wilayah. Dasar negara mencakup prinsip-prinsip, nilai-nilai hukum, dan struktur yang membentuk dasar bagi organisasi negara dan pemerintahan. Biasanya dasar negara terdapat dalam dokumen seperti konstitusi yang mengatur hak dan kewajiban dan kekuasaan pemerintah serta warga negara. Urgensi negara. 1. Keamanan dan perlindungan. 2. Pengaturan masyarakat. 3. Kesejahteraan bersama. 2. Dasar negara. Dasar negara biasanya ditemukan dalam konstitusi atau dokumen serupa. Beberapa prinsip dasar negara meliputi 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemisahan kekuasaan. 3. Hak asasi manusia. Contohnya, Konstitusi Amerika Serikat mencerminkan dasar negara dengan memuat prinsip-prinsip dasar atau Bill of Rights yang menjamin kebebasan sipil dan hak-hak individu. Sementara urgensi negaranya tercermin dalam upaya perlindungan warga serta mengatur interaksi sosial melalui sistem hukum yang kuat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jenny Melani Putri. Baik, terima kasih moderator.
Materi selanjutnya yaitu tentang diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu sebagai warga negara. Diharapkan kita dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebagai pemerintah lebih mengerti dan memahami dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan, serta memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya. Menurut Muzayyin, yang pertama, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Yang kedua, dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Sehingga perbedaan apapun yang dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Baik, kembali kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh panelis Septi Desmara. Kepada panelis, baiklah, kalau tidak ada kita lanjut. Ocha Sahira. Maaf sebelumnya materinya kelewat satu. Nah, Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber historis Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana dapat ditemukan yaitu pada dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, yang dimana Soekarno menyebut dasar negara dengan bahasa Belanda, filosofis Grondslag bagi Indonesia Merdeka, yang merupakan fundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya, atas didirikannya Gedung Indonesia Merdeka. Juga Soekarno juga menyebut istilah dasar negara menggunakan bahasa Jerman, Weltanschauung, yang artinya pandangan dunia. Selanjutnya, sumber historis Pancasila juga dapat ditemukan pada sidang BPUPKI, yang mana pada awalnya pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal dengan Jakarta Charter atau biasa disebut Piagam Jakarta. Tetapi Pancasila lebih dulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang akan didirikan pada 1 Juni 1945 dalam rapat BPUPKI. Pada tanggal 18 Juli 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan mengusulkan 5 asas dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila. Lalu sumber historis Pancasila sebagai dasar negara juga dapat ditemukan pada sidang PPKI, yang mana pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidangnya. Lalu juga dapat ditemukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana Pancasila kemudian diakui secara resmi sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diadopsi pada tanggal 18 Agustus 1945. Hanya itu yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Safitri. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar negara.
Sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam konsep-konsep dasar Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan prinsip-prinsip yang membentuk struktur masyarakat Indonesia. Beberapa sumber sosiologi Pancasila meliputi yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nur Tahira. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang sumber politisi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional mempunyai fungsi politik untuk memberikan arah dan tujuan bagi negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Pancasila penting untuk melestarikan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya sebagai landasan bangsa dan pedoman hidup masyarakat. Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mereka dilakukan sejalan dengan nilai-nilai dasar negara. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Felani Alia. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara telah mengalami perubahan yang dinamis sepanjang sejarah dan berkembang melalui proses yang panjang. Adat istiadat dan agama menjadi kekuatan adanya pandangan hidup. Pada 1 Juni 1945, Pancasila menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya. Sejak November 1945 sampai ditetapkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah sistem tersebut ditetapkan, banyak gangguan atau bermunculan paham lain. Demokrasi liberal ditinggalkan. Banyak pemberontakan yang terjadi, salah satunya G30 SPKI, dan dengan kejadian tersebut, Presiden Soekarno lengser sehingga digantikan oleh Soeharto. Pada masa Soeharto, Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara konsekuen, diterbitkan ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 1978 tentang P4. Namun, pemerintah Soeharto dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945 dengan muncul gerakan reformasi pada tahun 1998 yang melengsarkan Soeharto. Pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara. Melalui kegiatan seminar dan kongres, hal ini bertujuan untuk menimbulkan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara, guna menjadi sumber hukum dalam pemerintah bernegara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, 1. Interpretasi yang beragam. Tantangan utama adalah interpretasi yang bervariasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Setiap kelompok atau individu mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang makna dan implementasi dari sila-sila Pancasila. Kedua, ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial, salah satu aspek Pancasila dihadapkan pada tantangan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang masih ada di masyarakat. 3. Pluralitas budaya. Indonesia memiliki keragaman budaya yang besar, menyatukan berbagai latar belakang budaya dan agama dalam wadah Pancasila dapat menjadi tantangan, terutama jika tidak dikelola dengan bijak. Yang keempat, ancaman ekstremisme dan radikalisme. Pancasila menolak segala bentuk
ekstremisme dan radikalisme. Namun adanya gerakan atau kelompok yang mengancam keberagaman dan toleransi dapat merusak implementasi nilai-nilai Pancasila. 5. Korupsi dan ketidaktaatan hukum. Tantangan besar lainnya adalah korupsi dan ketidaktaatan terhadap hukum yang dapat merusak prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang dianut oleh Pancasila. Keenam, globalisasi. Dalam era globalisasi, tantangan muncul dalam menjaga kedaulatan negara dan berkelanjutan nilai-nilai Pancasila di tengah pengaruh budaya asing yang terus meningkat. 7. Partisipasi politik. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi menjadi tantangan, terutama untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alicia Maharani. Kepada Alicia, bisa diulang lagi? Baik, saya ulang. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada landasan pembangunan negara. Pancasila menjadi fondasi bagi negara Indonesia sejak 1945, tidak hanya sebagai ideologi tetapi juga sebagai dasar yang membimbing pembantuan kebijakan nasional. Yang kedua ada prinsip-prinsip dasar yaitu dari Pancasila. Munculnya prinsip-prinsip menjadi kunci seperti keutuhan nasional, demokrasi, keadilan sosial, dan pengakuan terhadap pluralitas agama yang menjadi landasan kebijakan negara. Yang ketiga ada kedudukan hukum tertinggi. Pancasila bukan hanya ideologi tetapi juga sumber hukum tertinggi yang mengatur seluruh sistem hukum Indonesia. Tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat ada peran dalam Undang-Undang Dasar, yaitu Pancasila secara resmi tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Segala bentuk perubahan harus sesuai dengan ketentuan dalam pembukaan tersebut. Lalu yang terakhir ada kewajiban dan peran masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini meliputi pengakuan terhadap nilai-nilai sila Pancasila serta penghormatan terhadap keberagaman agama dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Randi Suhanda. Pada Randi Suhanda dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan kepada Samia Amira. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dua dokumen penting yang menjadi landasan bernegara di Indonesia. Keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, yang ketiga hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945, yang keempat Pancasila sebagai sumber hukum, yang kelima Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yang keenam Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Kesimpulannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dua dokumen penting yang memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sedangkan Undang-Undang tahun 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia. Keduanya merupakan landasan bernegara di Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya
Selanjutnya Namira masih Samsiah Namira. Baik. Penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nilai instrumental Pancasila sebagai dasar merupakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan pembukaan implikasi pasal-pasal dalam Undang-Undang tahun 1945 tidak bersifat permanen. Nilai Pancasila antara nilai sila 1 dan sila lainnya tidak terpisahkan, melainkan satu kesatuan yang utuh. Setiap pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak sepenuhnya berwujud nilai dari suatu sila dalam Pancasila secara utuh. Suatu pasal dalam Undang-Undang tahun 1945 dapat mencerminkan sebagian nilai yang terkait dengan sila dalam Pancasila. Adapun penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu dijabarkan dalam yang pertama, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa dijabarkan dalam pasal 28E ayat 1 dan juga pasal 29 dan pasal-pasal lainnya. Kemudian pada sila kedua dijabarkan dalam pasal 1 ayat 3, pasal 2 ayat pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian ada pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F dan 28J. Yang ketiga, pada sila ketiga dijabarkan dalam pasal 25A, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yang keempat, sila keempat itu dijabarkan dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian juga dijabarkan dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 19, dan pasal 22C, serta pasal 22E. Kemudian pada sila kelima juga dijabarkan dalam pasal 23, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan di Indonesia mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan di setiap bidang tersebut merupakan upaya untuk mencapai tujuan negara yang diamatkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta secara lahir dan batin. Hal ini mencerminkan semangat bangsa Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.